Halo teman-teman, balik lagi di Suprayanosi. Pada video kali ini kita akan membahas modul persiapan Undip tahun 2026. Dan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah mata uji kemampuan penalaran umum dari proses intent. Baik, tanpa berlama-lama, siapkan alat tulis dan buku catatan kalian. Kita langsung ke soal yang pertama. Oke, di soal yang pertama, kita baca terlebih dahulu. Berdasarkan tabel, pada tahun berapakah di mana lonjakan harga daging mengalami lonjakan tertinggi? Yang pertama adalah Jatim dari tahun 2017 ke tahun 2018. Kita hitung dulu ya, yang Jatim itu berarti dari tahun 2017 ke tahun 2017 itu berarti 114,6 dikurangi 99,8. Ini nilainya sama dengan 14,8. Kemudian yang Jateng. Yang Jateng itu dari 97,8 ke 114,7 ya. Berarti 114,7, 97,8. Maka ini nilainya sama dengan 16,9 ya teman-teman. Terus berikutnya ada DIY dari tahun 2018 ke tahun 2019, berarti dari 105,5 ke 121,1. 121,1 dikurangi 105,5 sama dengan 15,6. Yang terakhir Jabar dari tahun 2018 ke 2019. Dari sini sih kelihatannya yang paling besar masih Jateng, tapi coba hitung yang Jabar dulu. Di 121,6 dikurangi 105,8, yaitu di 15,8. Masih besar ya Jateng teman-teman, itu sebesar 16,9. Berarti jawabannya Jateng B. Lanjut nomor 2. Berdasarkan paragraf 1, kalimat yang diberikan garis miring, jika permintaan daging sapi tidak meningkat, maka manakah kesimpulan yang benar? Kita cek dulu paragraf 1 yang bercetak miring. Sejalan dengan peningkatan populasi penduduk dan perbaikan pendapatan yang akan juga mempengaruhi peningkatan permintaan daging sapi dan kenaikan harga. Oke, di sini logikanya jika populasi naik dan pendapatannya membaik, otomatis permintaan juga menaik ya. Dan jika pakainya modus tollens, itu juga dibalik, jika permintaan tidak meningkat, maka populasi juga tidak meningkat atau tidak terjadi perbaikan pendapatan. Jadi yang pertama, populasi penduduk tidak meningkat, salah. B, terjadi perbaikan pendapatan. Yang C, tidak terjadi kenaikan harga, salah. Populasi dan pendapatan menurun, salah ya, semuanya salah. Kita lanjut yang nomor 3. Berdasarkan paragraf terakhir, pernyataan pasti benar adalah, di paragraf terakhir, mana nih? Pedagang sapi lokal hanya mampu memenuhi 40% permintaan, sisanya dipenuhi pedagang sapi non-lokal. Selain peningkatan permintaan, perbandingan permintaan antara daging murni dan jeroan juga berubah. Menjelang hari-hari besar agama, permintaan akan daging murni meningkat, sedangkan permintaan masyarakat akan jeroan menurun. Untuk menutupi kerugian penjualan jeroan yang berkurang, para pemotong menaikkan harga daging. Dari otomatis di sini yang pasti benar, menjelang hari besar agama, harga daging pasti meningkat. Gitu. Lanjut nomor 4. Bapak Jokowi. Presiden Jokowi mengatakan bahwa investasi yang bertumbuh adalah penyebab terbukanya lapangan kerja baru.
Lapangan kerja baru tidak terbuka apabila perizinan usaha lambat. Untuk itu, Presiden meminta agar segala hal yang menghambat investasi harus dipangkas. Presiden menunjukkan kekecewaannya terkait investasi saat menggelar rapat terbatas di kantor Presiden tanggal 19 Juni tahun 2019. Dalam rapat terbatas ini, Presiden ditemani sejumlah menteri dan pimpinan lembaga. Beberapa menteri yang menghadiri rapat terbatas itu diantara lain Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perindustrian Erlangga Hartanto, dan Menteri Perdagangan Enggar Tias Lukita, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Berdasarkan paragraf 1, manakah simpulan yang benar? Oke, berarti di sini kalau kita cek dari teks yang kedua ini, yang pertama, di sini kan ada premis sebetulnya. Premis yang disampaikan adalah jika investasi bertumbuh, maka lapangan kerja baru terbuka kan ya. Premisnya itu. Bahwa investasi bertumbuh adalah penyebab terbukanya lapangan kerja baru. Jika investasi bertumbuh, maka lapangan kerja baru terbuka. Dan premis keduanya adalah jika perizinan usaha lambat, maka lapangan kerja baru tidak terbuka. Gitu. Nah, kemudian maka kita coba ambil kontraposisi dari premis kedua aja ya. Jika lapangan kerja baru terbuka, maka perizinan usaha tidak lambat. Jika digabungkan sama premis yang pertama, berarti jika investasi bertumbuh, maka perizinan usaha tidak lambat. Berarti otomatis yang lebih tepat yang mana? Jika investasi tidak bertumbuh, maka lapangan kerja baru tidak terbuka. Bisa jadi betul. Perizinan usaha tidak lambat apabila investasi bertumbuh. Nah, ini betul ya. Jadi kalau ini lebih tepat yang B. Kita gunakan bentuk kontraposisi dari premis yang kedua. Perizinan usaha tidak lambat apabila investasi bertumbuh. Lanjut nomor yang 5. Berdasarkan paragraf kedua, maka pernyataan bawah ini yang salah. Oke. Nomor 5. Kemarahan Presiden Jokowi dikarenakan investasi asing atau biasa disebut dengan penanaman modal asing PMA yang masuk ke Indonesia selama periode pertama pemerintahnya stagnan. Rata-rata pertumbuhan PMA di era Presiden Jokowi hanya 1% per tahun. Sebagian besar ahli ekonomi menyatakan bahwa capaian ini jauh lebih rendah dibandingkan saat Indonesia dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, yang rata-rata pertumbuhannya 18%. Pada 2010, di mana masa itu awal periode kedua pimpinan SBY, realisasi PMA mencapai 16,21 miliar dolar Amerika Serikat. Di akhir jabatan SBY pada tahun 2014, realisasi PMA tercatat 28,53 miliar, sementara Jokowi hanya pada tahun pertamanya sebagai presiden mencatatkan angka realisasi PMA sebesar 29,27 miliar dolar. Kemudian pada tahun 2018, realisasi PMA mencapai 29,30 miliar atau naik tipis sebesar 0,1%. Dari sini, informasi yang pasti salah. Yang pertama adalah yang A, penyebab kemarahan Jokowi adalah pertumbuhan PMA yang stagnan, ini betul. Yang B, realisasi PMA lebih tinggi pada era pemerintahan Presiden SBY, betul. Yang C, setiap ahli ekonomi menyatakan bahwa capaian PMA pada era pemerintahan Presiden Jokowi jauh lebih rendah dibanding dengan era pemerintahan SBY. Setiap ahli. Enggak ya, karena di sini menyatakan setiap ahli, sementara di sini sebagian besar para ahli ekonomi. Berarti enggak semuanya, teman-teman. Berarti itu salah. Yang D, rata-rata pertumbuhan PMA era Presiden Jokowi hanya 1%, betul. Realisasi PMA lebih rendah daripada era pemerintahan Jokowi dibandingkan dengan pemerintahan SBY. Betul lah, jawabannya berarti yang salah tuh yang C. Karena di situ ada keterangan setiap, sementara di pernyataan soal menyatakan sebagian atau sebagian besar ya. Nomor 6. Jumlah pekerja di bidang teknologi informasi di Inggris telah menjadi 2 kali lipat lebih banyak selama 5 tahun terakhir. Akan tetapi, meskipun tenaga kerja wanita yang ada lebih dari separuh tenaga kerja potensial di Inggris, sejumlah mereka hanya 22%.
Dari keseluruhan tenaga kerja di bidang ini lebih kecil dibandingkan angka tahun 1994 yaitu 29%. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar berdasarkan informasi di atas? Di teks di sini kan meskipun tenaga kerja wanita yang ada lebih dari separuh tenaga kerja potensial di Inggris ya. Kata lebih dari separuh ini maknanya persis dengan lebih dari 50% kan. Jadi coba kita cek. Tenaga kerja di bidang teknologi informasi di Inggris didominasi wanita. Enggak ya. Yang ada lebih dari separuh tenaga kerja potensial Inggris. Yang B, sebanyak 7% tenaga kerja wanita di bidang teknologi. Tahu dari mana 7% ya? Lebih sedikit wanita yang bekerja di bidang teknologi informasi tahun 2000 daripada tahun 1997. Ini nggak ada informasinya. Sebanyak 29% tenaga kerja wanita adalah tenaga kerja potensial di Inggris. Ini salah ya, informasinya salah. Sehingga yang tepat adalah lebih dari 50% tenaga kerja potensial di Inggris adalah tenaga wanita. Ini nggak didominasi ya, salah kata-katanya. Berarti jawabannya yang E, teman-teman. Dari kata-kata lebih dari separuh tenaga kerja potensial. Nomor 7. Jika Andi rajin, maka disayang ibu. Jika Andi disayang ibu, maka dia disayang bapak. Ternyata Andi tidak disayang bapak. Karena ini kita pakai silogisme aja. Berarti P maka Q, Q maka R maka S kan. Dan kondisinya itu dia tidak disayang. Maka berarti dia Andinya tidak rajin. Ini berarti kan tidak disayang. Negasi S berarti jawabannya ya negasi P ya, karena Andinya tidak rajin. Jawabannya yang D. Nomor 8, jika semua harta benda Manto terbawa banjir, maka ia menderita. Manto tidak menderita, maka kesimpulan yang sah adalah, ini kita gunakan modus tollens ya. P, maka Q, negasi Q, maka negasi P. Jika semua harta Manto terbawa banjir, maka ia menderita. Karena Manto tidak menderita, maka kesimpulan yang sah adalah gak semua ya berarti ya. Lawan dari semua kan ada. Berarti ada harta benda Manto yang tidak terbawa banjir. Jawabannya B. Nomor ini tadi ya, karena di sini pakainya tidak, berarti kita juga cari yang tidak ya. 9. Semua ponsel ada fasilitas SMS. Bagian ponsel ada fasilitas internet. Di sini kalau kita ketemu premis semua dan ketemu premis sebagian, berarti jawaban yang benar itu sebagian, teman-teman ya. Berarti jawaban yang salah ini yang A itu pasti salah, yang D pasti salah, yang E juga pasti salah. Jadi kita cari yang sebagian. Dan kemudian di sini kata-kata ponsel itu berarti jawaban yang tepat ada di B sama C ya. Di sini kan sebuah ponsel ada fasilitas SMS, sebagian ponsel ada fasilitas internet. Berarti sebagian ponsel ada fasilitas SMS dan internet. Yang satu fasilitas SMS, yang satu fasilitas internet. Berarti ini yang C salah ya. Berarti jawabannya yang B. Nomor 10, diet. Yang pasti benar ya. Diet yang sudah menjadi gaya hidup banyak orang terbukti dapat menurunkan berat badan dan menyehatkan tubuh. Sebagian peneliti juga menyimpulkan bahwa diet memberikan dampak positif terhadap daya ingat. Namun demikian, diet juga dapat menyebabkan sebagian orang sering merasa lemah dan pusing. Berdasarkan informasi di atas yang pasti benar. Tidak ada dampak negatif, salah ya, ada. Beberapa orang dewasa mampu menjalani diet secara lebih sehat daripada remaja. Ini nggak ada keterangan dari sini, nggak ada informasi apapun. Daya ingat orang yang melakukan diet secara berlebihan dapat meningkat. Kok ada kata-kata berlebihannya di sini? Salah. Sebagian orang yang melakukan diet sering merasa lemah dan pusing. Ini betul. Nggak semuanya ya, sebagian aja. Karena kan di sini sebagian merasa lemah dan pusing.
Orang yang menjalani gaya hidup sehat mengalami perubahan pada kondisi fisiknya. Betul, tapi nggak ada konteks dari sini. Jadi jawabannya yang tepat adalah D. 11. Kayu yang ditumbuhi spora memiliki risiko terjadi pelapukan. Upaya mengurangi pertumbuhan spora pada kayu dapat dilakukan dengan mengaplikasikan bahan pengawet pada kayu. Risiko terjadinya pelapukan pada kayu berkurang ketika pertumbuhan spora dapat dicegah. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan yang pasti benar? Di sini kan premisnya berarti pengaplikasian pengawet dapat mengurangi spora. Kemudian pertumbuhan spora dicegah, risiko pelapukan berkurang. Artinya pengawet ini akan menekan spora sehingga ujungnya mengurangi risiko pelapukan kan ya. Jadi pemberian bahan pengawet merupakan cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pelapukan pada kayu. Informasinya bagus tapi belum tentu betul ya. Kemudian kayu yang mengalami pelapukan tidak diaplikasikan bahan pengawet. Kayu yang mengalami pelapukan tidak betul tapi nggak dari informasi. Kesimpulannya, risiko pelapukan pada kayu berkurang jika dilakukan pengaplikasian bahan pengawet. Yang betul ya, risiko pelapukan pada kayu berkurang. Betul ya? Berkurang. Yang D, pelapukan pada kayu akan hilang. Belum tentu ya, nggak pasti, tapi mengurangi resiko aja. Yang E, kayu mengalami pertumbuhan spora tidak diaplikasikan bahan pengawet. Jawabannya C teman-teman ya. Nomor 12. Popok bayi sesekali pakai diminati karena lebih praktis dan mudah digunakan walaupun harganya mahal dan dapat menyebabkan alergi. Popok sekali pakai mengandung pewarna dan pewangi yang dapat menyebabkan ruam dan alergi pada kulit pada bayi. Orang tua disarankan berhati-hati dalam memilih popok bayi. Informasi yang pasti salah. Yang pertama, yang A, popok bayi sekali pakai harus diganti secara berkala. Betul. Orang tua disarankan untuk memilih popok kain pada bayinya. Memilih popok kain pada bayinya. Ya juga sih, tapi nggak ada keterangan dari informasi ya. Nggak ada kaitannya. Ada kaitannya tapi implisit. Orang tua harus teliti dalam memilih produk bayi. Betul. Popok sekali pakai tidak mengandung. Ini salah, yang pasti salah, ini salah nih. Tidak mengandung, sementara dia mengandung, melahirkan. Jawabannya berarti yang D. Nomor 13. Mana yang tidak masuk dalam kelompoknya? Apa nih? Borobudur, Prambanan, Mendut, Boko, Slamet. Borobudur, Prambanan, Mendut, dan Boko itu nama sebuah candi ya. Kalau Slamet itu nama sebuah gunung. Jadi yang E. Mana yang tidak termasuk ke dalam kelompoknya? Anak-anak, pohon-pohon, sapi-sapi, kura-kura, dan ayam-ayam. Anak-anak, kemudian pohon-pohon, sapi-sapi, dan ayam-ayam itu contoh kata ulang yang menyatakan benda bermakna jamak, teman-teman. Kalau kura-kura itu kan satu, tunggal. Titik-titik panen sama dengan merangkak titik-titik. Berarti sebab akibat ya. Jadi tanam, panen, merangkak, berjalan. Jawabannya B. Nomor 16. Ramalan, kenyataan. Berarti apa ya? Dugaan sama, oh ya berarti ya benar. Ramalan kan dugaan, kenyataan itu fakta. Jawabannya 16. B. Nomor berikutnya. Mana nih? Oh ya ini. Bismar, Chandra, dan Dedi akan membeli sepeda motor. Bismar akan membeli sepeda motor yang bisa berjalan cepat. Chandra akan membeli sepeda motor yang murah. Dedi mau mengambil sepeda motor keluaran terbaru. Di toko mereka mengamati berbagai sepeda motor dengan berbagai macam warna, yaitu hitam, hijau, biru, kuning, merah, putih. Penjual menerangkan sebagian berikut. Sepeda baru warna hitam banyak peminatnya karena baru keluaran. Otomatis kita cek tadi ya. Bismar tuh mau yang sepeda motor yang berjalan dengan cepat. Cek dulu ya Bismar ya. Bismar tuh mau yang cepat, berarti sepeda motor warna hitam banyak minatnya karena baru keluar dan bisa berjalan lebih cepat dan kuat daripada yang kuning. Berarti hitam nih. Si Bismar suka yang hitam.
Tapi kalah cepat oleh yang biru, berarti biru juga suka, tapi urutannya berarti gimana? Berarti biru lebih cepat daripada hitam gitu. Sepeda warna biru memang lebih murah, tapi lebih lambat daripada yang putih. Berarti gini, putih lebih cepat. Dan bukan keluaran terbaru walaupun masih cukup banyak minatnya. Sepeda motor warna merah lebih kuat, tahan lama dan warnanya bagus dan lebih murah daripada yang biru tapi agak boros dan tidak sekuat yang hitam. Tadi yang kuning tuh mana sih? Ada nggak? Oh ya, berarti kuningnya lebih cepat hitam daripada kuningnya. Ini Bismar berarti ya. Kita fokus yang cepatnya dulu. Kemudian Chandra. Chandra itu lebih suka yang motor murah. Berarti yang hitam itu mana nih? Banyak minatnya karena baru keluar dan bisa berjalan lebih cepat. Kuat daripada yang kuning. Yang biru memang lebih murah, tetapi lebih lambat daripada yang putih. Bukan keluaran terbaru walaupun masih cukup banyak minatnya. Biru ya. Warna merah lebih kuat, tahan lama dan warnanya bagus dan lebih murah daripada biru. Berarti lebih murah biru. Lebih murah daripada biru. Berarti urutannya gimana? Berarti merah dulu ya. Merah lebih murah dari biru gitu. Berarti cuma ini doang ya. Kalau Chandra, pilihan Chandranya. Kemudian kalau Dedi Papi. Dedi tuh ya keluaran terbaru itu berarti otomatis yang hitamnya baru keluar, tapi lebih lambat daripada yang putih dan bukan keluaran terbaru. Ini biru tuh jauh ya, bukan keluaran terbaru. Yang merah lebih kuat dan tahan lama, warnanya bagus dan lebih murah daripada biru, tetapi agak boros dan tidak sekuat yang hitam. Berarti hitam biru ya yang ini. Sehingga otomatis kalau misalkan ditanya sepeda motor warna apakah yang akan dibeli oleh Bismar bisa pasti beli yang putih ya. Sepeda motor warna apa yang akan dibeli oleh Chandra? Chandra pasti memilih warna merah. Oh udah. Gitu doang berarti nomor 17-18. Lanjut nomor 19. Dari hasil survei di sebuah kota diketahui bahwa 65% masyarakat suka menonton berita di TV. 65%. Kemudian 40% membaca surat kabar lama dan menonton berita dan 25% suka membaca dua-duanya, TV dan surat kabar. 25%. Berapa persen dari masyarakat tersebut yang tidak suka baik menonton berita di TV maupun membaca surat kabar? Berarti kita gunakan ini aja ya, berarti total yang suka setidaknya salah satu aja dulu. Total yang suka minimal 1 sama dengan berarti 65% ditambah 40% dikurangi 20% ya, sehingga 25% ya, sehingga dapat 80%. Nah berarti kalau mau mencari yang tidak suka dua-duanya ya 100% aja ya, 100 dikurangi 80 berarti sama dengan 20%. Jawabannya yang D. Nomor 20. Ada pola bilangan di sini, ada 1 2 3 4 2 titik-titik 71 dan 81. Ini kan kalau kita lihat dari 1 ke 23 tuh nambah ya, naik 22. Kemudian dari 23 ke 42 tuh naik 19. Ya enggak? Setelah itu dari 71 ke 81 tuh naik 10. Jadi kalau kita lihat
ya pasti nambah, tapi nambahnya berkurang ya. 22 ke 22 ke 19 itu kan turun 3 ya. Berarti ini juga turun 3 nih harusnya. Berarti nambah 16. Berarti 42 tambah 16, 58. Kita cek ya. Nah, dari sini ke sini naik berapa? Naik 13. Ya betul ya. Berarti ini naik 13. Nah, ini naik 10. Berarti turun 3. Jawabannya yang C. Lanjut nomor 21. Waduh, ini kepotong. Geser sedikit. Lanjut nomor 21. 3, 3, 4, 6, 5, 9. Ini polanya gampang ya. Kalau kita lihat dari 3 ke 4 itu naik 1, 4 ke 5 naik 1, 5 ke 6 naik 1. Nah, ini naik 3, ini naik 3, sehingga ini naik 3 nih. Sehingga ini berarti 12. Dan habis ini naik 1 berarti. 6 tambah 1, 7. Berarti 12 dan 7. Jawabannya yang D. Nomor 22. 5, 10, 7, 12, 9, 14. 5 ke 10. Oh, berarti rentang lagi. 5 ke 10, 5 ke 7 naiknya. 5 ke 7 naik 2. 7 ke 9 naik 2. Ini berarti naik 2 lagi. Berarti 9 tambah 2, 11. Nah, 10 ke 12 nambah 2, ini nambah 2 lagi. Ini 16 ya. 11 sama 16, jawabannya yang B. Nomor 23. Budi membeli 5 ekor kerbau seharga 77 juta. 3 ekor kerbau berhasil dijualnya kembali dengan harga 4.800.000. Jika 3 ekor kerbau berhasil dijualnya kembali. Oh, 3 yang dijual ya. Tadi ini dulu deh, kerbaunya murah banget ya. Berarti harga 1 ekor kerbaunya berarti sama dengan 7 juta dibagi dengan 5, 1.400.000 ya. Berarti kalau 3 ekor sama dengan ini harga beli ya, harga jualnya berarti 1 ekornya sama dengan 4.800.000 dibagi dengan 3, berarti sama dengan 1.600.000. Untung 200.000 ya. Jika 2 kerbau lainnya dijual dengan laba 250.000 per kerbau, maka berapa laba untuk setiap kerbaunya? Berarti untung yang pertama itu sama dengan 200.000 kan? Ini kurangin ini. Ya kan? 1 ekor. Karena kita jualnya 3 berarti sama dikali 3 sama dengan 600.000. Kemudian ditambah dengan untung yang kedua yaitu 250.000 kali 2 berarti 500.000, sehingga untung totalnya sama dengan 600 tambah 500 berarti 1.100.000. Kalau pertanyaannya laba per ekor atau setiap kerbau, otomatis berarti untung setiap kerbaunya adalah 1.100.000 dibagi 5 aja ya, berarti 220. Jawabannya yang A. Nomor 24. 6, 3, 6, 18, 9, 12, 36. Ini berarti polanya berulang. 6 ke 3 itu kan berarti dibagi 2 ya, turun 2. Bagi 2. Kemudian ini dikali dengan 2. Ini berarti dikali dengan 3 ya. Kali 3. Kemudian ini kali turun ya, bagi 2. Bagi 2. Nah, ini berarti tambah ya. Tambah 3. Terus ini berarti kali 3.
Jadi otomatis kan polanya gini teman-teman. Polanya adalah bagi kali tambah ya. Pokoknya ini 2, 3, pas ini berarti 2 ya. Berarti 2 nih. Ini kan berarti bagi kali tambah, kali bagi kali. Nah, berarti habis ini kesininya dibagi ya. Dibagi dengan, karena 2, 3, 3, 2, berarti dibagi dengan 2. 36 bagi 2, 18 ya. Gitu. Nomor terakhir, ada D, G, J, M, P. Ubah angkanya ke huruf ya. Ke urutannya. D itu urutan keempat kan. G itu urutan 7. J itu 10. M itu A, B, C 13. P-nya 16. Jadi urutannya berarti ini kan 4 ke 7 tuh 3 ya. Ini juga 3. Berarti ini 3. Ini 3. Berarti ini nambah 3 nih. Berarti jawabannya adalah urutan ke-19. Harus hafal. Huruf urutan ke-19 itu sama dengan S. S ya. Nah, kemudian tambah lagi 3. Berarti 22. Urutan ke-22 itu 22 itu nambah 3. S T U V V ya. V S T U V. V berarti S dan V. Jawabannya adalah B. Oke, baik teman-teman, mungkin itu dulu yang dapat disampaikan pada video kali ini. Ini adalah video pembahasan tentang penalaran umum dari persiapan UM Undip tahun 2026 dari Proses Inden. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.